Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Waris Haji. Kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan fisika. Kali ini kita akan berbicara tentang fluida. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Tekanan fluida. Apa yang disebut dengan tekanan fluida? Tekanan fluida adalah sebagai tekanan yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan dalam satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang. Kita lihat contoh soal berkaitan dengan rumus ini. Berapakah gaya yang harus dilakukan oleh seorang perawat kepada penghisap sebuah semprot suntik yang diameternya 2 cm supaya tekanan zat cair di dalamnya bertambah dengan 10⁵ Pascal? Kita gunakan rumus yang baru saja kita dapatkan. Diketahui P sama dengan 10⁵ Pascal, diameternya 2 cm atau 0,02 meter. Yang ditanyakan adalah gaya atau F. Rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A. Dengan A, kita tahu bahwa semprotan suntik itu bentuknya silinder, sehingga luasnya itu adalah lingkaran. Jadi luas penampangnya adalah A sama dengan pi R kuadrat. Diameternya 2 cm sehingga jari-jarinya 0,01. 3,14 kali 0,01 pangkat 2. Didapatkan angka 3,14 10⁻⁴ meter persegi. Sehingga F sama dengan P kali A. Kita masukkan angka yang kita dapat, 3,14 10⁻⁴ kali 10⁵. Kita menghasilkan angka 31,4 Newton. Berikutnya, tekanan fluida. Tekanan hidrostatik atau tekanan cairan adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya. Dirumuskan dengan P sama dengan rho. Huruf yang seperti P itu bacanya rho. Rho kali G kali H. Dengan P adalah tekanan seperti tadi, rho adalah massa jenis cairannya, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman benda dalam zat cair. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah wadah berisi air dengan rho 1000 kg per meter kubik setinggi 70 cm. Besarnya tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah tersebut adalah, kita lihat, rho 1000 hanya 70 cm, kita bikin jadi meter, G 9,8 atau kadang-kadang 10, P sama dengan rho kali G kali H. P sama dengan 1000, kita pakai G nya 9,8 kali kedalamannya 0,7, sehingga kita dapatkan 6860 Pascal. Besar sekali ya. Tekanan atmosfer. Ya, walaupun kita di keadaan normal jarang sekali merasakan ada tekanan atmosfer, tapi intinya atmosfer tetap memberikan tekanan ke tubuh kita masing-masing, ke setiap benda yang ada di atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi yang karena gaya gravitasi semakin ke bawah makin besar, makin tebal lapisannya, sehingga semakin rendah suatu tempat makin tinggi tekanan udaranya. Dan sebaliknya pasti ya, semakin tinggi maka tekanannya semakin rendah. Tekanan pada kedalaman zat cair juga dipengaruhi oleh tekanan udara, sehingga tekanan pada zat cair ini dapat dirumuskan dengan PT sama dengan P0 plus rho GH, di mana PT adalah tekanan total, P0 adalah tekanan atmosfer, rho GH seperti tadi. Jadi intinya di sini adalah bahwa
P0 itu adalah tekanan saat di atas permukaan air. Nah, PT itu saat benda masuk ke dalam zat cair, sehingga di atas zat cair ini P0, rho GH ini adalah saat benda masuk ke dalam zat cair. Berikutnya kita akan melihat apakah benar ada tekanan atmosfer. Ini kita ambil video dari YouTube-nya Wawan Hitam yang merupakan anggota dari UPGI-RIS, Pendidikan Fisika di Semarang. Kita bisa lihat, Anda bisa main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UPGRIS dan saya akan melakukan percobaan tentang air pressure atau tekanan udara. Gokil. Ini adalah fenomena yang gokil, guys. Perhatikan. Air berwarna merah. Tutupnya ini saya bikin lubang, ditutup. Nah, ini guys, lihat. Saya lubangi. Oke. Nah, berikutnya adalah satukan. Dan guys. Kira-kira tumpah gak, guys? Boom. Nggak tumpah, guys. Ya. Ini guys, lihat kayu putih saya tadi, saya masukkan, guys. Oke. Look at this. Kayunya masuk lagi ya. Dan nggak boleh tes, guys. Nggak keluar airnya lagi. Look at this. Gokil ya. Fisika is fun. Dan ini guys, berikutnya adalah saya memiliki selang sekitar 1,2 meter. Selang ini saya taruh di bawah, look at this. Lalu saya kena di ember, guys, biar nanti airnya tidak tumpah kemana-mana. Oke guys, sekarang perhatikan di atas ini. Langkah berikutnya guys, ujung selang ini saya masukkan. Guys, gokil. Fisika is gokil. Gokil, guys. Oke guys, air mengalir, guys, hingga ke bawah tadi, guys. Air mengalir hingga ke bawah, ya. Dan rilis. Menarik ya, guys ya. Ternyata tekanan udara yang kita rasakan biasa-biasa saja ini, bahkan tidak kita rasakan ini, ternyata bisa menghancurkan botol air saya ini, guys. Go. Nah, kita bisa melihatnya bahwa atmosfer juga memberikan tekanan. Kita ke contoh soalnya dari rumus yang kita dapat. Contoh berikut adalah sebuah kapal selam berada pada kedalaman 120 meter. Berapakah tekanan yang dialaminya jika massa jenis air laut 1,03 gram per cm kubik, tekanan udara 10 pangkat 5 Pascal, dan G sama dengan 10. Ya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, kemudian kita jawab dengan rumus yang kita peroleh. Tekanan totalnya adalah PT sama dengan P0 1 10 pangkat 5 ditambah rho nya kita masukkan 1,03 10 pangkat 3. Ini satuannya diubah dulu ya, karena di sini 103 gram per cm kubik, kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Jadi ini 1,03 10 pangkat 3 kali G itu 10 dikalikan dengan H 120. Hasilnya ini 12 kali 1 10 pangkat 5 ditambah 12,36 10 pangkat 5. Pangkat 5 nya kita satukan sehingga jumlahnya menjadi 13,36 10 pangkat 5. Bisa dibayangkan di kedalaman 120 meter tekanannya adalah 13 kali lipat tekanan di udara. Tekanan di udara itu ini 1 10 pangkat 5
Saat berada di kedalaman 120, tekanannya menjadi 13 kali lipat.